Format debat seperti pada debat pertama dinilai memberikan kesempatan lebih banyak kepada capres atau cawapres untuk mengungkapkan gagasan. Ketua KPU RI Hasyim Asyari menyebut, cawapres diperbolehkan membawa alat tulis pada saat debat dan KPU juga menyiapkan podium untuk penyelenggaraan debat sesuai usulan tim kampanye ketiga paslon. Persiapan pun dilakukan para cawapres untuk menghadapi debat nanti. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengatakan tengah menyiapkan diri dengan membaca visi misi pasangan Amin. Selain itu, Gus Imin juga menyebut dirinya akan berdiskusi dengan capresnya Anies Baswedan. Diskusi yang kita lakukan ya sama-sama memperdalam visi misi kita yang sudah tertulis itu. Nah, mungkin nanti H-1 saya harus ketemu Mas Anies untuk menyamakan persepsi agar apa yang menjadi tema-tema yang saya sampaikan seirama dengan pemahaman Mas Anies tentang visi misi yang sudah tertulis itu. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku siap mengikuti debat Cawapres. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengaku tidak akan membawa keberhasilan Kota Solo dalam debat nanti. Kemarin Kota Solo juga sempat kita yang makro-makro aja. Persiapan debat sejauh ini seperti apa, Mas? Nggak ada yang mau dibawa, Mas, kan Solo banyak keberhasilannya nih, Mas, selama 2 tahun ini. Nggak ada yang mau difavoritas. Ya, makasih ya. Di sisi lain, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi debat. Menko Polhukam itu mengatakan, setiap pasangan calon hanya perlu menambah wawasan yang akan dibahas pada debat. Baca-baca soal ekonomi gitu kan, baca di koran tiap hari ada gitu. Tidak harus khusus membaca gitu di koran, oh ini bicara apa nih, oh ini infrastruktur, oh ini ekonomi, oh ini soal suku bunga, ini soal inflasi, itu kan tiap hari ada di koran. Dari 8 tema yang sudah ditetapkan KPU, salah satu isu yang paling dinanti sepertinya terkait dengan ekonomi kerakyatan. Seperti mewujudkan harga pangan yang murah dan mengupayakan penyediaan lapangan kerja guna mengurangi pengangguran. Pasangan Amin dengan visi Indonesia adil makmur untuk semua diantaranya menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,5 hingga 6,5% per tahun pada 2025 hingga 2029. Mereka juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,5 hingga 4% pada 2029. Sementara pasangan Prabowo Gibran juga mengemukakan berbagai program kerja yang akan dijalankan bila mereka terpilih. Abadi pesantren, kredit startup milenial. Pasangan Ganjar Mahfud yang juga telah merilis dokumen visi misi bertajuk Menuju Indonesia Unggul, Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari. Di antara berbagai target dan program kerja dalam dokumen tersebut adalah pertumbuhan ekonomi mencapai 7% dan percepatan penyelesaian IKN Nusantara. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Debat kedua menjadi ajang bagi ketiga calon wakil presiden beradu gagasan di bidang ekonomi. Nah, siapa kandidat yang akan sukses meyakinkan pemilih untuk menjawab kegelisahan publik tentang kebutuhan harga pangan dan juga lapangan kerja serta isu ekonomi lainnya? Kita akan membahasnya dengan Fatan Subhi, Wasekjen Timnas Amin. Pak Fatan, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kemudian ada Patria Ginting, Bang Patria, jubir TPN Ganjar Mahfud. Bang Patria, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Iqbal, Pak Fatan. Ya, dan nanti akan bergabung, kita masih berusaha untuk tersambung dengan jubir dari TKN Prabowo Gibran, ada Dedek Prayudi atau Mas Uki. Tapi kami masih dalam proses untuk bergabung dengan Mas Uki. Saya ke Pak Fatan terlebih dahulu. Pak Fatan, persiapannya sudah sejauh mana? Tadi Caimin bilang katanya nanti akan diskusi dengan Pak Anies dan juga dengan Timnas. Seperti apa persiapannya Pak Fatan? Ya, saya kira selama 2 hari kemarin persiapannya cukup bagus dan beberapa isu telah juga kita menjadikan prioritas utama. Jadi apalagi beliau ini kan seorang aktivis yang komplit, kan pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja, pernah jadi Wakil Ketua MPR, pernah menjadi Wakil Ketua DPR. Jadi saya kira isu-isu ekonomi menjadi salah satu makanan keseharian beliau, dan tentu fokus-fokus bekerja yang akan disampaikan telah beberapa beliau alami selama ini baik di eksekutif dan legislatif. Jadi kita yakin dan optimis bahwa
debat nanti malam kita akan tampil dengan prima dan bagus. Oke, Bang Patria, sudah jadi makanan sehari-hari dari Gus Imin katanya. Ada persiapan khusus dari nanti Pak Mahfud? Persiapan khusus nggak ada. Pak Mahfud itu saya bisa katakan sudah siap 1000% untuk debat cawapres ini. Kenapa? Karena beliau sudah pengalaman ada di legislatif, anggota dewan, pernah di yudikatif, ketua MK, dan juga di eksekutif, baik sebagai menteri maupun Menko. Jadi nanti pada saat debat cawapres kita akan melihat akumulasi dari 20 tahun pengalamannya Pak Mahfud, lebih dari 20 tahun, yang nanti beliau akan fokus kepada bagaimana menjawab apa-apa yang menjadi kekhawatiran rakyat, seperti naiknya harga bahan pokok, kurangnya lapangan kerja, itu akan dijawab oleh Pak Mahfud pada saat debat cawapres nanti. Jadi beliau sekarang saat ini hanya sedang merayakan Hari Ibu tadi pagi dengan istrinya, menuangkan teh, jadi secara mental dan secara fisik sudah benar-benar siap. Oke, supaya lebih tenang ya. Siapa yang diwaspadai sih, Bang Patria nanti? Harus dijawab ya. Kalau diwaspadai sih begini, Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah sering berbicara dan mereka berdua sepakat bahwa debat ini adalah ajang untuk rakyat. Bicaranya ke rakyat, bukan masalah saing-saingan, jatuh-menjatuhkan. Saya tidak tahu kalau yang pasangan lain ya, kalau memang ada strategi saling menjatuhkan. Tetapi Pak Ganjar dan Pak Mahfud sepakat bahwa ini harus berbicara sama rakyat. Kenapa? Karena rakyatlah yang merasakan kekhawatiran naiknya harga bahan pokok, rakyat apalagi generasi muda yang kekhawatiran tentang lapangan pekerjaan. Makanya Pak Mahfud nanti akan melaborasikan bagaimana nanti dengan KTP Sakti ini bisa menyederhanakan berbagai macam data untuk menjadi salah satu bagian dari strategi menurunkan harga bahan pokok. Bagaimana dengan hukum yang kokoh, yang kita tahu Pak Mahfud ini pakar hukumnya. Kalau hukumnya kokoh, investasinya bagus, sehat, maka akan bisa membuka 17 juta lapangan kerja yang akan menjawab kekhawatiran generasi muda. Jadi fokusnya ke situ, bukan ke paslon lain kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kenapa? Karena Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu ingin menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, bukan presiden dan wakil presiden Republik Debat. Oke, baik. Bang Fatan, apakah ada yang diwaspadai yang kira-kira karena ada pasangan saya kira ini kan adu gagasan ya, adu program, adu konsep, apa yang kita lakukan nanti jika kita berkuasa tahun 2024-2029. Jadi saya kira suasananya, saya kira kita harus mengedepankan dialogis, apalagi kita yakin bahwa 2024 harus ada perubahan yang cukup signifikan, terutama strategi pemerintah memerangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, kemudian ketimpangan antar wilayah. Saya kira isu-isu yang strategis yang harus kita prioritaskan sehingga kita bisa melompat menjadi negara yang diperhitungkan dan sejajar dengan negara-negara lain. Jadi saya kira kita sangat yakin dengan isu-isu itu. Oke, jadi sudah mulai terlihat ya tadi. Sebelumnya Bang Patria ada KTP Sakti, kemudian juga difokus akan aspek hukum. Tadi Bang Fatan juga kemiskinan, ketimpangan antar wilayah. Nah, tapi yang muncul di masyarakat ya, percakapan yang menarik ini adalah keunggulan yang disebut dimiliki oleh nomor 2 yang nanti akan kita tanyakan langsung ya kalau sudah bergabung. Karena Gibran pernah menjabat, tentu saja sampai sekarang juga masih menjadi kepala daerah. Tentu soal perkotaan, soal APBD sudah lazim menjadi pekerjaan sehari-hari begitu. Nah, adakah antisipasi khusus untuk menghadapi ini? Saya ke Bang Patria terlebih dahulu. Ya, saya tidak tahu bagaimana orang nanti akan menilai pengalaman 2 tahun dibandingkan dengan pengalaman 20 tahun ya. Pengalaman 2 tahun di tingkat kota dengan pengalaman 20 tahun di tingkat daerah maupun pusat, itu nanti biarkan rakyat yang menilai. Yang pasti seperti saya sampaikan tadi, ini Pak Ganjar dan Pak Mahfud lagi ingin meyakinkan rakyat, mendengar suara rakyat, bagaimana mereka bisa dipercaya oleh rakyat mendapat amanah menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, bukan Republik Debat. Kalau soal menguntungkan siapa, Pak Mahfud ini pakar hukum, tidak ada yang meragukan. Dan semua orang selama 10 tahun belakangan, kalau bicara dengan kalangan ekonomi, sudah pasti salah satu poin utamanya adalah
kekhawatiran tentang ketidakpastian hukum. Ketika hukumnya tidak pasti, ketika hukumnya tidak jelas, investasi akan sulit, ekonomi akan sulit bergerak. Nah, ini yang kemudian ada nilai plusnya dari Pak Mahfud, karena siapa yang meragukan bahwa kalau soal ketegasan, soal kepastian dari sisi hukum memang Pak Mahfud. Contohnya saja dari selama beliau menjadi Menko Polhukam, kalau menurut data yang kami pegang, itu dari sekitar banyak kasus yang ditangani oleh Pak Mahfud itu, total penyelamatannya bisa mencapai sekitar 787 triliun. Dan ini kan berarti sudah setara 2 kali anggaran IKN ya. Bayangkan itu kalau bisa diselamatkan ke depannya selama 2024 sampai 2029, berapa banyak puskesmas yang bisa dibangun. Bahwa dengan anggaran sebesar itu kita bisa mewujudkan internet gratis untuk anak sekolah, sehingga perkembangan ekonomi digital juga jadi lebih cepat lagi. Karena memang itu intinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud, yang nanti akan ditekankan oleh Pak Mahfud, bagaimana kita mau satset, tas-tes, benar-benar kita percepat apa yang sudah dirintis dan dibangun oleh Pak Presiden Jokowi. Kenapa? Karena orang-orang yang turut bersama Pak Presiden Jokowi membangun konsep Indonesia sentris, itu kebanyakan sekarang ada di timnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Bahkan untuk PDI Perjuangan sendiri dari tahun 2005 sudah bersama Pak Jokowi, sehingga yang mengerti apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipercepat, itu ada di timnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan Pak Mahfud sudah berdialog dengan berbagai macam ekonomi, berbagai macam tokoh di partai pengusung yang mengerti bahwa bagaimana kita mempercepat IKN, bagaimana supaya bisa ada internet gratis untuk anak sekolah, bagaimana bisa KTP ini kita padukan sistemnya dengan cepat menggunakan digital yang sehingga bisa ikut menurunkan harga bahan pokok. Jadi semua berhubungan ya. Nanti saya ingin tanya ke Pak Fatan, karena tadi nilai plusnya dari Pak Mahfud ini adalah kepastian hukum. Nah, kalau dari nomor 1 sendiri, apa sih amunisinya yang nanti akan menjadi andalan yang akan digunakan pada saat debat nanti malam? Namun kita harus jeda terlebih dahulu Pak Fatan. Nanti kita kembali ya Pak Fatan, kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia pemirsa, dan kita masih membahas soal persiapan debat Cawapres nanti malam, masih bersama dengan Pak Fatan dan juga Bang Patria. Kita masih berusaha untuk menghubungi Dedek Prayudi yang mewakili TKN Prabowo Gibran, namun sampai sekarang masih belum tersambung. Dan tadi sebelumnya Bang Patria sudah menyatakan bahwa yang menjadi nilai plus yang nanti akan menjadi amunisinya ini adalah soal kepastian hukum yang nanti akan berhubungan sinergis dengan kesejahteraan masyarakat begitu. Nah, Pak Fatan, kalau dari nomor 1 apa amunisi yang sudah disiapkan untuk nanti malam? Paslon nomor 1, perbaikan ekonomi menjadi prioritas utama hari ini. Karena kita tahu 3.300 triliun APBN yang hari ini bekerja belum memberikan dampak yang cukup signifikan untuk kesejahteraan rakyat. Hari ini kita melihat problem hidup, beban hidup masyarakat semakin tinggi. Kemarin survei BPS, biaya hidup di Jakarta hampir 14,8. Sementara UMR kita baru 5,2, 5,1. Itu artinya ada problem yang serius, bagaimana tingkat pendapatan semakin menurun, tapi kebutuhan sehari-hari masyarakat dari segi konsumsi, belanja bahan pokok, transportasi, dan lain sebagainya semakin meningkat. Oleh karena itu perbaikan ekonomi menjadi salah satu kunci utama kita. Yang kedua, tingkat pengangguran yang masih tinggi sekitar 8%. Itu artinya apa? Bahwa harus ada skema yang serius, desain APBN yang serius, sehingga problem-problem akut dari pembangunan itu bisa kita atasi dengan baik. Hari ini 50% angkatan kerja masih lulusan SMP. Kita perlu naik skillnya sehingga kita bisa menjadi selevel dengan negara-negara maju. Beberapa isu penting juga tentang vokasi, tentang UMKM, pemberian kesempatan yang lebih besar bagi UMKM, karena kurva kita hari ini masih beberapa perusahaan-perusahaan besar mendominasi pertumbuhan ekonomi itu. UMKM belum bisa diberikan satu porsi yang layak. Harus ada gagasan besar sehingga UMKM kita
menjadi penopang ekonomi nasional, saya kira Mas Iqbal. Pak Fatan, terkait dengan UMKM ya, ada janji soal pinjaman modal usaha 10 juta dari nomor 1. Nah, apa yang menjadi alasannya, Pak? Ya, ada program 10 juta tanpa agunan, saya kira itu bisa kita lakukan, kita eksperimenkan, beberapa milenial, beberapa pemuda, orang pemula-pemula yang merintis beberapa sektor usaha. Tentu ini menjadi kajian nanti karena saya kira mindset kita harus melahirkan kelas menengah, UMKM yang tangguh. Karena selama ini ekonomi kita didominasi korporasi-korporasi besar yang walaupun itu juga harus kita kembangkan terus. Yang besar kita kembangkan, tapi yang kecil kita angkat dan yang menengah terus kita pompa sehingga dia tangguh, sehingga dia mandiri, sehingga dia independen, mampu menghadapi beberapa guncangan-guncangan global. Karena kita akui bahwa UMKM kita kemarin menjadi penyelamat dari situasi krisis ekonomi nasional. Sehingga UMKM yang resilient, UMKM yang tangguh menjadi prioritas kita nanti kita menang dalam pemilu 2024. Oke, Bang Patri ya, salah satu yang menarik dalam catatan kami janji dari Pak Mahfud adalah memperjuangkan gaji layak guru madrasah sampai dengan marbot bersih. Apa yang menjadi alasannya, Bang Patri ya? Itu sebenarnya kalau didengar dan dipikir-pikir sebenarnya ya sudah sepatutnya. Karena kalau kita mau bicara soal kita bangsa ingin menjadi bangsa yang unggul, lebih dari bangsa yang lain, berarti sisi rohaninya, sisi psikologisnya, sisi mentalnya, sisi etikanya itu harus mendapat penguatan. Maka kita harus mengapresiasi para guru-guru itu yang berfokus untuk mengajarkan moral, etika, hal-hal yang mungkin tidak bisa diukur dengan nilai ujian, tetapi dari perilaku sehari-hari. Kita mau ngomong bicara ekonomi, kalau umpamanya moral etika dari orang-orangnya itu tidak bagus, yang akan terjadi apa? Korupsi, pungli. Nah ini yang menurut saya dan menurut Pak Ganjar dan Pak Mahfud memang adalah suatu hal fundamental kalau kita mau membangun ekonomi yang bisa mencapai pertumbuhan ekonominya sampai 7%. Tidak ada lagi pungli. Kita tahu Pak Ganjar pada saat awal-awal menjadi gubernur Jawa Tengah membereskan pungli di jembatan Timbang, itu yang menjadi sorotan semua rakyat setuju karena memang beban ekonominya jadi berat. Nah tapi tentu saja dari segi hukum dan berbagai macam peraturan pencegahan itu tidak cukup. Dari manusianya sendiri, seluruh manusia Indonesia, kita itu yang ingin dengan pendidikan moral, etika, jadi masyarakat yang memang ayo kita jujur. Sehingga ekonominya bersih dari korupsi, bersih dari pungli yang selama terus-menerus masih menjadi kekhawatiran, salah satu kekhawatiran utama rakyat Indonesia. Artinya sekarang moral dan etikanya masih belum bagus sehingga banyak terjadi pungli dan juga korupsi? Ya kenyataannya masih ada korupsi dan pungli ya. Saya tidak bilang semuanya, tetapi kenyataannya masih ada korupsi, masih ada pungli. Kita lihat aja orang-orang itu kan tidak akan pernah cukup. Mau gajinya sampai orang yang gajinya 100 juta pun kalau memang secara etikanya, secara rohaninya juga tidak kuat, dia kan tidak pernah merasa cukup. Maka itulah yang harus menjadi perhatian kita semua. Dan kemudian kita menghargai para guru-guru yang mengajarkan itu kepada anak-anak kita sejak dini adalah sesuatu yang memang sudah seharusnya, sepatutnya. Oke, baik. Salah satu juga yang nanti akan langsung berhubungan dengan masyarakat yang tentu nanti malam akan menonton adalah soal penciptaan lapangan kerja. Pak Fatan, soal penciptaan lapangan kerja ini nanti akan seperti apa program yang akan diajukan dari nomor 1? Iya, saya kira angkatan kerja kita sangat tinggi sekali dan ini harus menjadi prioritas kita utama. Salah satu juga isu yang sangat penting saya kira adalah kemiskinan itu melahirkan stunting. Saya kira generasi yang mengalami gizi buruk sehingga pertumbuhannya terganggu. Ini harus juga menjadi perang kita bersama karena ini sangat membahayakan indeks pembangunan manusia. Karena kita juga harus meningkatkan IPM kita. Nah, stunting kita masih tinggi sehingga kita nanti ketika menang pemilu 2024 harus mengalokasikan besar-besaran untuk memerangi angka stunting ini.
Karena hari ini juga kita lihat juga misalnya kemiskinan kita masih tinggi di atas 9%, walaupun pemerintah sudah berusaha dengan target APBN kemarin 2024 yang dicanangkan 5,5 sampai 6,5, tapi kenyataannya di beberapa kota masih ada kemiskinan yang ekstrim. Nah ini saya kira PR kita bersama sehingga kita tidak terjebak pada isu-isu yang pikiran, tapi fokus utama kita. Karena dengan kemiskinan yang menurun, dengan jumlah angkatan tenaga kerja yang naik, sektor anak-anak muda dengan vokasi, dengan digitalisasi, dan juga industrialisasi di dalam negeri, karena semua masih bertumbuh pada impor, sehingga ini menjadi salah satu kunci kita untuk transform menjadi negara maju. Saya kira sangat menarik sekali karena inilah sumber daya kita yang sangat banyak ini, walaupun belum skill yang merata, skillnya belum high skill gitulah. Ini yang menjadi PR kita. Kita akan genjot itu sehingga kita bisa menjadi negara maju. Itu yang coba akan ditingkatkan ya Bang Patria, soal penciptaan lapangan kerja nanti seperti apa yang akan ditawarkan oleh Pak Mahfud? Ya, Pak Mahfud akan menyampaikan apa yang sudah diutarakan di dokumen visi misinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud, yaitu penciptaan 17 juta lapangan kerja baru. Dan ini akan dicapai melalui industrialisasi. Industrialisasi itu kembali lagi salah satu fondasinya harus ada kepastian hukum sehingga investasi yang bisa masuk, industrialisasi termasuk hilirisasi bisa berjalan. Selain itu, Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu kalau bicara soal ekonomi selalu mengatakan juga tentang adanya 3 tipe ekonomi baru yang bisa menjadi, kalau bahasanya Pak Presiden Jokowi ya, kantung pertumbuhan ekonomi yang baru. Yaitu ada ekonomi hijau, ada ekonomi biru, dan ada ekonomi digital. Ketiga itu yang akan dipaparkan, dan sekali lagi karena Pak Mahfud adalah pakar hukum, beliau mengetahui mana bolongnya hukum yang masih belum ada, seperti contohnya di ekonomi digital. Sudah banyak yang berbicara tentang, masih belum, bagaimana hukum tidak bisa catch up atau mengejar dengan perkembangan ekonomi digital. Pak Mahfud sangat memahami ini karena beliau adalah pakar hukum. Jadi nanti tidak hanya mungkin di debat kita bisa lihat bahwa Pak Mahfud itu kalau berbicara sebuah istilah hukum atau istilah ekonomi, beliau benar-benar memahami. Bukan sekedar menyebut istilah ya, nanti nggak tahu kalau ada yang sebut istilah kripto, blockchain, apakah benar-benar paham atau hanya sekedar mengutip. Tapi yang kita butuhkan adalah bagaimana presiden dan calon calon wakil presiden yang bisa menghubungkan itu dengan kebutuhan rakyat, bukan hanya keren-kerenan. Dan Pak Mahfud itu orangnya tas-tas dekatan. Kami sangat percaya, makanya saya tadi bilang di awal 1000% sudah siap untuk memaparkan gagasannya. Nanti kita buktikan, kita lihat nanti malam ya Bang Patria dan Bang Fatan, karena sesungguhnya ini kan bukan soal menang-menangan ya, tapi bagaimana agar debat nanti bisa menerjemahkan kebijakan itu kepada masyarakat dan bagaimana membuktikan mencapai janji-janji yang sudah disampaikan pada saat debat. Terima kasih Bang Patria, Pak Fatan sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Kita nonton bareng debat nanti malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.